Ada 3 racun dalam kehidupan bersama yang saya sebut sebagai 3C, 3C: complaining, comparing, dan criticizing. Ketiga racun ini dapat berpengaruh besar dalam kehidupan bersama, dapat membuat situasi hidup bersama kita menjadi tidak nyaman. Dan hari ini Injil Lukas kita diambil dari Lukas 10 ayat 38-42, di mana Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem singgah di sebuah kampung dan mereka diterima di rumah Marta dan Maria. Dan ketika masuk ke dalam rumah, Yesus dilayani oleh Marta dan Maria dengan cara yang berbeda. Marta sibuk di dapur. Dia menunjukkan hospitalitas sebagai seorang tuan rumah, dan itu merupakan sebuah kebajikan yang luhur. Kalau kita ingat kisah Abraham dalam perjanjian lama, dia juga menerima tamu yang orang asing yang kebetulan lewat, 3 orang kita ingat dalam kitab Kejadian, dan kemudian menjamu mereka untuk makan, membasuh kaki mereka dengan air. Dan kemudian setelah itu, ketiga orang asing tersebut memberikan sebuah nubuat dan janji bahwa tahun depan ketika mereka kembali, Sarah istrinya yang mandul itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan it was impossible for Abraham and Sarah, but itulah rahmat dan kemurahan Tuhan yang diberikan kepada orang yang bermurah hati. Jadi apa yang dibuat oleh Marta adalah sesuatu yang luar biasa, sebuah kebajikan yang sangat luhur. Dan Maria bukannya tidak melakukan sesuatu, dia juga menunjukkan hospitalitas sebagai seorang tuan rumah. Dia memang tidak bekerja di dapur, tapi dia duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Yesus. Dan ini juga merupakan sebuah keramah-tamahan yang luar biasa, mendengarkan orang yang datang dan bercerita. Itu merupakan sesuatu yang unggul tentunya juga dari segi kebajikan. Nah, di mana atau yang mana di antara keduanya ini baik? Kadang-kadang kita mempertentangkan antara aksi dan kontemplasi. Sebenarnya teks ini tidak mau menyinggung masalah mana yang lebih unggul, apakah aktif bekerja atau aktif berdoa. Keduanya itu kita butuhkan. Tetapi kita coba menganalisa teksnya, dan sebenarnya masalahnya letaknya di mana? Masalahnya terletak dalam ketiga racun tadi itu, complaining, comparing, dan criticizing. Kalau kita mengenal konteks rumah orang Yahudi pada zaman Yesus itu, orang akan melihat rumah itu tidak tersekat-sekat seperti Anda punya rumah sekarang, ada kamar tidur, ada situ ruang tamu, ada dapur. Mereka dalam satu ruangan langsung bisa melihat seluruh isi rumah tersebut. Dan itu sebabnya sebenarnya Marta ketika bekerja di dapur, sebenarnya juga dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan dia bisa melihat apa yang dibuat oleh saudaranya Maria. Dan kesalahan Marta adalah bukan karena dia tidak duduk dekat kaki Tuhan. Yang dia buat juga sangat baik. Tetapi yang menjadi kendala adalah karena dia mulai komplain tentang saudaranya. Tuhan, apakah kau biarkan saudaraku hanya duduk situ dan tidak membantu aku? Dan dia kemudian membandingkan, aku sibuk loh, itu saudaraku santai-santai saja, kenapa tidak menyuruh dia membantu saya? Dan Marta dengan cara tersebut mengkritik saudaranya. Dengan kata lain dia mengatakan saudaranya itu do nothing. Padahal saudaranya pun melakukan sesuatu sesuai dengan peran dia. Nah, kalau kita mencoba untuk merenungkan ketiga hal ini, seringkali membuat kita tidak happy dalam hidup ini. Lihatlah, kalaupun Anda hidup bersama dengan orang yang selalu mengkritik, orang yang selalu membanding-bandingkan, orang yang selalu komplain, Anda merasa tidak nyaman, Anda merasa terusik dengan cara berpikir orang seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita mau menjadi lebih happy, maka kita mesti belajar stop complaining, stop comparing, stop criticizing. Yang mesti kita kembangkan adalah good communication. Mengapa kita tidak mengembangkan kemampuan untuk mengutarakan isi hati dan pikiran kita dengan cara yang santun? Yang kedua adalah contribution. Aksi apa, tindakan apa yang bisa kita lakukan? Tidak hanya berpikir mengenai orang lain, tapi kita mesti belajar untuk menyumbangkan sesuatu. Dan yang ketiga adalah compassion. Seperti yang kemarin saya ajak supaya kita renungkan. Apakah kita juga bisa menempatkan diri kita pada posisi orang lain? Dan selain itu juga ada joy, kegembiraan. Seringkali kita menggunakan kacamata kita sendiri dan kita menilai orang berdasarkan
cara berpikir kita, cara berpandang kita, konsep kita. Dan seringkali kita jatuh dalam kesalahan, salah menilai orang lain. Maka para rekan guru Semakara yang terkasih, kita mengembangkan. Daripada kita complaining, comparing, criticizing, mari kita mengembangkan a good communication, memberikan good contribution dan compassion for others and to others. Semoga itu dapat mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang lebih positif, berpikir positif, punya perasaan positif, dan bertindak positif. Demikian juga anak-anak Semakara terkasih, kembangkanlah hal-hal yang positif dalam diri kalian di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa dalam surga, semoga kami tidak berhenti hanya mengeritik saja. Kami tidak berhenti hanya terus-menerus mengeluh, berkeluh kesah. Tidak berhenti hanya membanding-bandingkan saja dan hanya membenarkan diri sendiri. Ajari kami untuk rendah hati dan terbuka untuk membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja kami di sekolah, dengan murid-murid kami, dan sebagai murid ajari kami juga untuk terbuka berkomunikasi dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami, juga dan wali kelas kami dan guru-guru kami. Dan semoga dengan penuh sukacita kami terus hidup dan saling melayani di dalam kehidupan ini dan membawa berkat satu untuk yang lain. Dan turunkanlah berkat-Mu yang Maha Kuasa atas suster kepala sekolah, Bapak Ibu guru, para staf pegawai, dan anak-anak Semakara yang terkasih, juga dengan orang tua mereka di rumah, beserta saudara-saudara mereka, dan terlebih kegiatan belajar mengajar kami sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Semakara, Tuhan memberkati, semangat selalu.